Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini mungkin sinyal saya agak naik turun karena posisi saya di Tuban saat ini. Saya lihat antusias peserta dari webinar ini sangat banyak, dan yang bergabung saat ini ada 500 yang di ruangan Zoom ini. Semoga aja nanti ini bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan. Jadi saya buka aja ya, presentasi saya. Saya kasih judul strategi memperoleh anggaran hibah ya. Kalau memenangkan tuh rasanya kok ada yang menang, ada yang kalah. Jadi sebenarnya sama prinsipnya ya. Dan pada kesempatan ini saya lebih banyak ini saja, semacam testimoni saja. Bagaimana saya dulu mengawali karir sebagai seorang peneliti sampai saat ini. Jadi meskipun saya sekarang ini juga menjadi reviewer, tapi kami juga tetap melakukan penelitian di hibah kompetensi nasional. Jadi 3 tahun terakhir ini saya mengelola hibah penelitian dasar bersama rekan di kampus Trunojoyo juga, Pak Yusuf. Di ruangan ini ada Pak Wahyudi. Nanti kalau untuk hibah internasional mungkin Pak Wahyudi itu akan memberikan bagaimana triknya. Kalau saya belum pernah mengikuti hibah internasional. Beberapa kali kita memang pernah bekerjasama dengan rekan-rekan yang aslinya memang orang Indonesia yang menjadi dosen di UK, tapi belum sempat berkomunikasi secara intens. Waktu itu Newton Fund yang kita sedang kerjasamakan dengan beberapa rekan yang ada di UK pada saat itu. Sehingga sampai saat ini kami hanya mengelola penelitian yang diberikan anggarannya oleh Ristekdikti. Mungkin yang perlu diketahui bahwa karir seorang peneliti itu adalah karir sepanjang masa. Selama kita menjadi dosen, ya kita harus mau menjadi seorang peneliti. Mau tidak mau kita harus meneliti. Artinya harus meluangkan waktu untuk itu. Jadi kalau kita mengajar hanya berasal dari apa yang kita baca saja, sedangkan kita sendiri tidak pernah melakukannya, mungkin kurang menarik bagi saya ya. Artinya hasil riset kita mungkin bisa kita berikan sebagian kepada mahasiswa kita, meskipun mahasiswa kita mahasiswa S1. Nah, bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa, atau kita libatkan dia dalam riset kita, sehingga dia bisa membantu riset kita juga. Nah, di dalam Ristekdikti itu kita sebenarnya diberikan 2 pilihan ini, multi tahun sama monotahun. Tapi selama ini saya belum pernah mengelola yang monotahun, selalu multi tahun, dan paling sedikit 2 tahun memang. Tapi mungkin bisa menjadi catatan juga bagi rekan-rekan. 2 tahun dan 3 tahun itu effortnya hampir sama ketika kita membuat proposal. Oleh karena itu saya menyarankan untuk ketika membuat proposal yang multi tahun sebaiknya 3 tahun saja. Cuman ada kelemahannya multi tahun ini. Ini mungkin saya harus ceritakan juga kepada rekan-rekan, karena kalau 3 tahun berarti kita untuk 1 kali project itu harus membutuhkan waktu 3 tahun. Sementara kalau kita ingin berkarir sebagai reviewer nasional, ya, bukan reviewer nasional itu artinya reviewer yang penugasannya oleh Dikti, oleh perguruan tinggi. Itu minimal kita harus pernah menjadi ketua dalam hibah kompetitif nasional 3 proyek. Jadi kalau misalnya kita 3 kali 3 tahun berarti harus 9 tahun. Itu kekurangannya kalau kita 3 tahun. Tapi satu sisi kalau saya lebih suka yang 3 tahun. Karena di situ kita untuk misalnya publikasi atau dalam bentuk jurnal atau proceeding atau buku sudah tidak memikirkan lagi anggarannya. Sehingga kita tinggal melakukan kegiatan penelitian saja. Sementara kalau kita 2 tahun, itu sisi keuntungannya
karir untuk menjadi reviewer mungkin bisa lebih cepat. Karena hanya butuh waktu 6 tahun untuk menjadi ketua 3 kali. Kalau itu kita diterima terus proposal kita, jadi selama 6 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, kita bisa menjadi 3 kali ketua peneliti dalam proyek penelitian multi tahun yang didanai oleh Ristekdikti. Ini pilihan Bapak Ibu ya, tinggal pilihan. Nah, lalu pertanyaannya begini, lalu saya harus mengawali dari mana untuk bisa melakukan penelitian dengan baik? Maka jawabannya adalah kita harus bisa membaca profil kita sendiri. Seringkali kita tidak tahu posisi kita. Artinya kita harus tahu kalau untuk yang menempel pada saya saat ini, misalnya saya sekarang ini sedang masih S2 misalnya, kemudian sudah punya fungsional misalnya asisten ahli, kira-kira yang tepat riset apa yang bisa saya lakukan. Nah, itu yang penting harus diketahui oleh masing-masing dosen. Artinya apa? Jangan sampai syarat yang kita miliki tidak memenuhi atau kelebihan, misalnya terlalu tinggi, misalnya S3 sudah punya katakanlah fungsional, tapi mengambil penelitian yang syaratnya sebenarnya masih untuk orang-orang S2. Nah, itu saya pikir kita wajib tahu profil kita seperti apa, potensi diri kita seperti apa, sehingga tidak salah ketika kita mengambil skill. Nah, bagi rekan-rekan rekan-rekan dosen yang masih mungkin sedang akan S3 atau masih S2, itu kalau saya menyarankan mengawalinya dari PDP ya. Jadi PDP, kalau ini katakanlah fungsional belum ada, tapi sudah master begitu, sudah magister, maka mengambil penelitian PDP itu lebih tepat menurut saya. Dan ini peluang untuk bisa diterimanya sangat besar karena PDP ini sangat banyak yang bisa diterima, yang didanai oleh PDP karena anggarannya juga tidak terlalu besar. Nah, ini harus dimanfaatkan oleh rekan-rekan dosen, terutama yang mengawali, yang belum pernah melakukan riset atau penelitian, maka skim ini cocok sekali untuk rekan-rekan dosen. Kalau kita lihat syaratnya itu S2 masih sudah cukup, maksimal asisten ahli, atau bahkan dosen yang baru masuk belum punya fungsional pun diperkenankan untuk ikut berkompetisi mendapatkan atau memperoleh anggaran dari Ristekdikti. Namun di sini ada maksimalnya 2 kali di sini ya, maksimal 2 kali. Dan di sini luaran yang jurnal yang dipersyaratkan sangat ringan menurut saya, karena dari peringkat 6 pun boleh ya. Jadi artinya peringkat paling bawah yang penting terdaftar di dalam Sinta begitu sudah diperkenankan sebagai untuk luaran yang dicatat sebagai bagian dari luaran PDP. Kemudian jurnal internasionalnya tidak harus bereputasi di sini ya. Dia sebutkan jurnal internasional. Nah, memang kalau bisa menghindari yang namanya jurnal-jurnal predator ya. Artinya selama kita tahu bahwa itu predatori, maka kalau bisa dihindari. Karena emang kalau misalkan riset kita itu sudah kita tulis dengan susah payah, kemudian dipublikasikan di sana. Nah, kecuali kalau memang di awal-awal kita melakukan riset, mungkin 10 tahun lalu belum terlalu diketahui banyak jurnal predator, tapi saat ini kan sudah banyak orang tahu bahwa predator itu memang jurnal yang mestinya tidak layak untuk kita tempati sebagai publikasi. Ini mungkin tidak terlalu susah bagi Bapak Ibu untuk mengusulkan agar mendapatkan anggaran dari Ristekdikti. Nah, di sini ada maksimalnya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah lektor, maka kalau menurut syarat ini tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Kemudian atau kalau memang perguruan tinggi kita levelnya belum sampai pada klaster utama, kita bisa mengusulkan sebagai TPP-nya. Jadi sebagai TP atau tim peneliti pengusul untuk bisa mendapatkan anggaran, dan kita harus bekerja sama. Barangkali
ketika kita kuliah S2 dibimbing oleh dosen, atau ketika kita kuliah di S3 dibimbing oleh dosen, atau punya rekan dalam satu kelas, dan kemudian teman kita atau rekan kita atau sejawat kita itu berada di posisi perguruan tinggi yang levelnya sudah level klaster utama, maka kita bisa menggandeng mereka untuk bisa menjadi TPM-nya. Nah, itu awal yang harus kita lakukan, karena kalau tidak nanti kita tidak punya catatan, tidak punya log tentang riset yang kita kerjakan itu seperti apa. Kalau saya secara pribadi memang kalau di testimoni saya dulu mengawalinya dari dulu namanya PHB ya, kalau sekarang riset terapan ya, dulu dari PHB, dari hibah bersaing dulu ya. Pada saat itu bersamaan dengan ini hibah disertasi saya, sehingga saya harus limpahkan itu ke rekan saya untuk saya jadikan sebagai ketua, dan saya harus turun sebagai anggota karena saya sudah mengelola hibah disertasi pada saat itu tahun 2008 ya, 2009 ya. Sehingga saya harus mengelola hibah disertasi dan hibah PhD-nya harus saya berikan kepada teman saya. Tapi sama-sama menghasilkan luaran, dan luaran itu saya pakai sebagai catatan saya untuk saya gunakan sebagai profil saya sampai hari ini. Nah, itu adalah cara-cara bagaimana kita mengawali sebagai seorang peneliti dari yang paling mudah hingga nanti pada tahapan yang lebih tinggi lagi. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan, bagaimana ketika kita akan melakukan riset, kita perlu menyiapkan ini. Satu adalah rekam jejak, kemudian substansi dokumen sama RAP. Nah, rekam jejak ini tidak semuanya dinilai. Dalam penilaian substansi dokumen itu memang ada rekam jejak yang diupload, tapi ada yang tanpa penilaian, tapi juga ada yang dinilai. Seperti PDP itu tidak ada rekam jejak yang dinilai. Jadi rekam jejaknya dari peneliti dosen pemula itu tidak dinilai, tidak menjadi bagian dari yang dipertimbangkan karena memang baru mengawali karir penelitian ya. Tapi substansi dokumen ini semua skim tetap akan dinilai. Kemudian RAP ini dinilai tidak, tapi mempengaruhi begini. Ketika kita memberikan penilaian tentang matching antara kegiatan dengan anggaran, maka ini akan menjadi pertimbangan penilaian di sisi lain. Memang anggarannya tidak menjadi penilaian, tapi ketika peneliti membuat sebuah rencana kegiatan, kemudian membuat anggaran yang tidak match, maka akan menjadi rendah nilai matching antara anggaran dengan kegiatan yang direncanakan oleh peneliti. Jadi misalnya begini, ada satu anggaran yang dibuat oleh peneliti, mungkin karena anggarannya besar, sehingga dipas-paskan untuk melakukan kegiatan, misalnya kegiatan seminar internasional misalnya di satu kota. Kemudian di situ tentu ada kegiatan seminarnya, kemudian ada kegiatan akomodasinya dan seterusnya. Tapi di rencana kegiatan tidak pernah dituliskan. Akhirnya akan menjadi pertanyaan di situ. Nah, seharusnya ketika membuat rencana kegiatan itu sudah mulai dipertimbangkan terhadap anggaran yang akan dibikin. Ya. Nah, seringkali tidak ada di rencana kegiatan, tapi di anggaran muncul. Nah, itu juga menjadi pertimbangan yang sangat penting ketika rekan-rekan dosen membuat satu proposal yang korelasinya hampir terputus di situ. Harusnya kan korelasinya dekat sekali antara rencana kegiatan dan anggaran. Di setiap kegiatan tentunya harus ada anggarannya. Nah, itu memang anggaran tidak ada nilai yang diberikan terhadap sebuah proposal, tapi akhirnya menjadi banyak dicoret nanti. Atau mestinya direvisi nanti, di jadwalnya disesuaikan kan. Nah, ini menjadi catatan bagi rekan-rekan agar nanti ketika membuat proposal itu disinkronkan antara rencana kegiatan dengan anggaran.
Saya mulai dari rekam jejak ya. Dari rekam jejak dulu. Jadi rekam jejak ini kalau bisa memang super spesifik, bukannya spesifik ya. Saya ingat waktu teman saya dulu berangkat, saya sudah selesai kuliah, kemudian teman saya berangkat kuliah. Saya bilang di S3 itu Pak, kita sudah mulai mengerucut. Jadi kalau kita gambarkan seperti segitiga, nah itu sama sisi, jadi pucuknya ada di atas gitu. Nah di S3 itu makin spesifik yang kita pelajari. Bahkan kalau saya bilang super spesifik, jadi kita jangan melebar kemana-mana, karena kalau kita melebar kemana-mana nanti tidak ada bedanya dengan S2. Lebih lebar lagi S1, semua dipelajari. Nah ini di dalam membangun rekam jejak, kita juga harus spesifik. Ya, terutama bagi kita sebagai ketua peneliti atau sebagai penulis utama ketika kita melakukan publikasi, itu harus memang sesuai dengan interest kita. Jadi kalau interest kita misalnya pada computational intelligence misalnya ya kita mengarah ke sana. Semua penelitian kita arahkan ke sana. Semua paper kita arahkan ke sana. Nah, kecuali kalau memang kita sebagai penulis kedua, ketiga dari peneliti-peneliti lain yang sudah bergabung, nah kita bisa itu agak berbeda mungkin. Tapi dari riset kita, dari tulisan kita sebagai penulis utama, sebaiknya rekam jejak itu fokus pada satu titik. Karena itu akan menjadi karir Bapak Ibu ketika juga akan mengarah pada guru besar. Nah, bagaimana kalau misalnya penelitian yang didanai kita nggak dapat? Karena kita tahu kurang lebih jumlah dosen di Indonesia itu 294.000. Hampir 300.000 jumlah dosen di Indonesia. Dan tidak mungkin bisa didanai oleh departemen kita, Ristekdikti mendanai kita untuk digunakan sebagai penelitian. Misalnya yang bisa didanai katakanlah 10.000 lah. Saya tidak pernah ngecek di website-nya itu ada berapa. Bukan berarti 10.000 dibanding 294.000, tidak. Kalau saya mikirnya ketika membuat proposal, kalau yang mengajukan katakanlah 1.000 yang diambil 100, bukan 1 banding 10. Jadi sejelek-jeleknya berarti kita harus ada pada di ranking 100. Artinya harus menyingkirkan 900 orang, bukan 1 dibandingkan 10. Nanti kalau kita mikirnya 1 dibanding 10, mungkin terlalu ringan gitu ya. Tapi kalau kita harus menyingkirkan 900 orang ini agak berat. Sehingga kalau misalnya tadi saya katakan yang mendaftar 1.000 orang, kemudian kita yang diperebutkan hanya 100 yang akan didanai, maka kita harus bisa di posisi paling jelek adalah posisi ke-100. Bukan 1 dibanding 10, posisi ke-100. Artinya 900 orang harus ada di bawah kita. Nah, itu caranya begitu. Kita harus ini ya, realistis. Memang jumlah dosen di Indonesia kan hampir 300.000, sementara jumlah judul yang didanai kan tidak banyak. Saya yakin banyak yang ditolak daripada yang diterima. Nah itu kenapa kita setiap kali membuat proposal harus kita evaluasi kembali kesalahan-kesalahannya apa, supaya tidak memberatkan kita. Apalagi kita sekarang di posisi sebagai dosen sudah makin hari makin banyak anak-anak muda, dosen-dosen muda yang bermunculan kualitasnya lebih bagus gitu. Karena mereka rata-rata sekarang masuk sudah S2 bahkan S3. Tentu dia mempunyai pengalaman menulis yang lebih baik. Oleh karena itu kita harus juga melakukan hal yang sama. Nah, rekam jejak kita itu bisa dilihat dari sini Bapak Ibu. Saya pertama dari jurnal internasional berreputasi, ya termasuk ada jurnal nasional yang teradasi, artinya ada di Sinta level 1-2 yang bagus itu. Kemudian diikuti dengan 3, 4 dan seterusnya. Tapi selain itu juga ada buku sama HKI ya,
hak kekayaan intelektual, ini juga menjadi rekam jejak kita. Nah, buku ini memang agak berat menulis buku. Kalau saya sendiri terus terang terpaksa dulu menulis karena memang itu menjadi target ketika kita melakukan riset multi tahun, dan tahun terakhir targetnya selalu buku. Meskipun itu adalah luaran tambahan, tapi akhirnya bisa memicu kita untuk menulis. Dan itu akan menjadi catatan kita, karena di dalam penilaian rekam jejak ternyata ini masuk. Ya, berapa banyak buku yang kita miliki. Dan kalau kita punya book chapter, itu 3 book chapter setara dengan satu buku. Book chapter 3 baru dianggap sama nilainya dengan satu. Oleh karena itu, sebenarnya menulis satu buku menjadi lebih menarik daripada menulis book chapter. Karena book chapter juga panjang yang kita tulis itu. Jadi ada beberapa hal tadi yang menjadi rekam jejak, jurnal internasional bereputasi, lalu ada jurnal internasional, lalu ada jurnal nasional terakreditasi, dan ada proceeding yang terindeks. Jadi yang terindeks mungkin rata-rata sekarang yang digunakan, yang banyak dicari oleh para dosen dan peneliti, terindeks di Scopus sama IEEE Explorer itu. Biasanya itu yang banyak diikuti oleh dosen-dosen. Kemudian kalau rekam jejak itu sudah terbentuk Bapak Ibu, maka kita sudah punya catatan, kita sudah banyak. Dan semakin tahun tidak terasa itu makin bertambah. Makin tahun makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Itu akan menguntungkan kita karena menjadi catatan kita. Nah, kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka catatan kita tidak nambah sama sekali. Oleh karena itu, tidak ada kata terlambat menurut saya bagi Bapak Ibu. Lakukan sesuai dengan profil Bapak Ibu yang memenuhi syarat sekarang. Jadi kalau memang sudah S2, kemudian fungsionalnya sudah lektor kepala, ya tidak boleh mengambil PDP saya kira ya. Karena kalau menurut syarat tadi PDP itu asisten ahli kalau nggak salah tadi ya, maksimum, atau boleh tidak punya keahlian. Artinya kalau kita punya lektor kepala tidak boleh masuk ke PDP, berarti kita harus ambil skill lain. Nah, rekam jejak itu akan menjadi catatan Bapak Ibu untuk bisa digunakan sebagai salah satu modal untuk mengajukan hibah. Jadi kalau memang belum punya catatan dan masih asisten ahli, maka PDP saya kira selama 2 tahun bisa membentuk catatan Bapak Ibu. Misalnya katakan tahun pertama kita bisa publikasi 2-3 jurnal misalnya, atau 2 jurnal 1 proceeding, atau 1 jurnal 2 proceeding, nanti tahun kedua juga sama, atau dibalik gitu. Sehingga kita sudah punya catatan publikasi yang kita miliki. Karena kalau tidak begitu, akhirnya kita harus melakukan yang namanya penelitian mandiri. Dan saya yakin kalau penelitian mandiri sangat berat, karena kita harus menyediakan anggaran sendiri. Dan itu bagi saya secara pribadi juga sangat berat Bapak Ibu, karena ketika riset kan kita butuh anggaran besar. Ya. Kemudian dalam menyusun proposal, kita perlu ini, karena instrumen yang kedua, yang tadi yang pertama adalah rekam jejak yang dinilai, dan yang kedua adalah substansi proposal. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya selama menjadi peneliti. Karena saya sebenarnya juga sama dengan Bapak Ibu, sampai sekarang pun saya juga peneliti. Dan saya masih mengelola penelitian sebagai ketua peneliti pada tahun ini, tahun terakhir dari 3 tahun yang saya kelola. Memenuhi setelah kita terima, ya ini kita bicara dulu kalau kita multi tahun. Setelah kita diterima, upayakan luaran utama itu dipenuhi Bapak Ibu. Luaran utama dipenuhi. Misalnya kalau Bapak Ibu di hibah kompetensi, hibah kompetitif nasional, kan ada 3 ya, dibagi menjadi 3. Pertama adalah hibah dasar, kedua terapan, ketiga pengembangan. Mungkin setiap orang sudah punya yang namanya roadmap selama katakanlah 10 atau sampai 20 tahun ke depan. Riset dasarnya apa, kemudian terapannya apa, pengembangannya sampai mana, misalnya sudah punya roadmap seperti itu. Nah, itu diikutin saja roadmapnya, dan seharusnya spesifik Bapak Ibu.
spesifik atau super spesifik, sehingga Bapak Ibu yang dilakukan itu tidak belok kanan kiri, tapi lurus. Kalau ke selatan ya ke selatan terus, nggak usah belok kanan, nggak usah belok kiri, karena nanti kalau belok kanan kiri nggak fokus jadinya. Lalu ada pertanyaan gini, Pak, lah saya itu membimbing mahasiswa banyak topiknya macam-macam gitu. Kalau menurut saya kalau bisa ya kita arahkan mahasiswa. Jadi mahasiswa datang itu kita sodori topik yang kita punya supaya dia melakukan hal yang kita juga kerjakan, sehingga tugas kita lebih ringan karena ketika membimbing tidak banyak yang kita pelajari. Kalau setiap mahasiswa membawa judul sendiri-sendiri dengan arah yang berbeda-beda, tentu kita akan sangat berat karena kita harus ngikutin arahnya mahasiswa. Nah, kalau bisa mahasiswa diberikan proyek riset seperti apa yang kita kerjakan. Dan itu memang agak berat bagi mahasiswa untuk mengikuti kita. Tapi kalau Bapak Ibu punya katakanlah mahasiswa pasca sarjana, maka akan lebih ringan. Mahasiswa S2 saja itu bisa sangat membantu kan, untuk melakukan riset yang Bapak Ibu kerjakan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, dalam substansi itu ada beberapa hal. Di sini ada 5 ya, ada 5. Yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah relevansi. Jadi tergantung risetnya. Kalau risetnya kan ada 3 Bapak Ibu ya, kompetitif nasional, kemudian unggulan perguruan tinggi, desentralisasi, dan yang terakhir adalah istilahnya apa ya? Jadi ada istilahnya khusus, saya lupa istilahnya, skema penugasan. Jadi ada kompetitif nasional, desentralisasi, dan penugasan. Nah, ketika kita mengajukan misalnya di posisinya Bapak Ibu mengajukan namanya PDUPT misalnya, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, maka kita harus mengikuti renstra riset yang ada di dalam perguruan tinggi itu. Jangan sampai topik yang kita bikin ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan perguruan tinggi yang kita tempati. Maka itu akan sudah tidak bisa lagi kita, ketika tim penilai atau reviewer menilai bahwa topik yang kita kerjakan di luar atau out of topic dari dari renstra penelitian yang ada dalam perguruan tinggi, maka sudah tidak bisa lagi. Nah, itu perlu kita catat. Maka di sini pertama adalah relevansi. Jadi relevansi dari bidang atau topik yang kita bikin atau yang kita usulkan itu harus sesuai dengan skim yang kita usulkan. Nah, kalau misalnya topik kompetitif nasional ya harus disesuaikan itu topiknya masalah apa, sesuai dengan rencana induk nasional. Artinya tetap harus ada relevansinya. Kemudian, nah ini yang biasanya sering kali kadang tidak match bahkan antara tujuan dengan gap-nya atau permasalahan. Ya. Mungkin hampir sama dengan ketika kita menulis satu proposal tesis atau disertasi atau tugas akhir, kita selalu dihadapkan pada subbab seperti ini ya. Ada tujuan, ada permasalahan, lalu state of the art-nya, lalu metode yang kita usulkan sama novelty-nya. Karena 5-5-nya ini akan dinilai. Jadi tujuannya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan judul, dengan permasalahan yang ada. Kadang-kadang hal yang sepele pun bisa menjadi salah. Ya, hal yang sepele pun bisa menjadi salah. Kemudian gap-nya, permasalahan. Permasalahan ini juga menjadi salah satu instrumen yang dinilai di dalam proposal penelitian. Apapun skimnya selalu ada ini. Tujuan, permasalahan, state of the art. Nah, state of the art ini sangat penting. Ristek dikti itu kalau nggak salah mensyaratkan kalau nggak 5-10 tahun ya referen yang kita gunakan. Dan itu sebagai tonggak atau acuan dari state of the art yang kita gunakan. Semakin banyak referensi yang terkini yang kita baca, maka akan semakin kelihatan state of the art-nya kita. Dan dari situ kita bisa memunculkan novelty yang kita tawarkan. Ingat bahwa
riset yang kita lakukan, kalau bisa jangan sampai mengulang Bapak Ibu. Mengulang dari yang sudah ada. Nah, itu sebabnya kenapa kita selalu diminta novelty-nya ada di mana. Kalau perlu disebutkan novelty-nya seperti apa. Dan kita tidak bisa novelty itu 100% tidak bisa. Akan sangat sulit. Mengapa? Karena selalu kalau bicara novelty, selalu ada intersection atau irisan dengan riset sebelumnya, dengan penelitian sebelumnya. Karena kita misalnya menambahkan sedikit saja sebuah metode atau metode dari yang sudah ada sehingga kita bisa lebih baik hasilnya. Maka sudah kita katakan itu adalah satu novelty yang kita usulkan. Dan kita harus berani mengatakan, meskipun itu baru proposal, kita belum pernah mengerjakan. Nanti persoalan di tengah perjalanan hasilnya kurang bagus, ya kita harus berupaya terus untuk mencari dan menggali agar apa yang kita kerjakan itu menjadi lebih baik. Itu menurut saya seperti itu. Dan ini penting Bapak Ibu, persentasenya juga cukup lumayan untuk substansi ini. Oke, jadi sudah saya. Nah, state of the art atau orang sering menyebut ini. Kalau saya secara pribadi saya menggunakan, mungkin rekan-rekan dosen sudah tidak asing lagi menggunakan Mendeley ya sebagai salah satu tools yang kita gunakan untuk mendokumentasi apa yang kita baca dan kita catat. Sehingga ketika kita menuliskan di bab 1, jadi state of the art itu kita letakkan di bab 1 karena pertama di latar belakang di situ banyak mengupas penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain seperti apa. Itu akan sangat kelihatan state of the art-nya seperti apa di sana. Kemudian jangan lupa di dalam penelitian kita selalu membuat yang namanya pertanyaan penelitian, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan penelitian inilah yang harus kita jawab nanti ketika kita melakukan riset. Jadi ketika kita membuat proposal penelitian atau membuat proposal apapun, selalu permasalahannya kita lebih enak ya. Kalau saya lebih enak kita munculkan dalam bentuk pertanyaan. Karena nanti ketika kita membuat kesimpulan, ketika nanti kita membuat sebuah eksperimen, yang kita jawab adalah pertanyaan. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah riset antara pertanyaan dan yang kita lakukan korelasinya tidak ada. Ya. Jadi pertanyaan penelitian ini sangat penting karena ini akan menjadi arah dari apa yang kita lakukan. Kalau pertanyaan penelitiannya tidak jelas, maka arahnya menjadi tidak jelas. Kemudian roadmap ini seringkali menjadi ragu atau samar atau tidak jelas. Seringkali roadmap jadi mungkin setiap orang roadmap-nya jangka waktunya bisa berbeda-beda. Ada yang sampai saya pernah melihat itu dia sampai 15 tahun ke depan. Itu sampai di riset pengembangannya dia sudah bikin. Dan itu bukan urutan proses ya, ini yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan peneliti bahwa roadmap bukan urutan proses, bukan metodologi penelitian, bukan metode. Jadi roadmap itu adalah kalau saya membuat apa yang sudah saya capai, apa yang sedang saya kerjakan, dan apa yang akan saya kerjakan ke depan. Itu selalu saya bikin seperti itu. Nah, lebih jauh kalau mau lengkap ya sampai tentunya di dalam roadmap itu harus mencakup 3 hal ini. Ini memang yang kalau kita baca dari buku panduan dari Ristek Dikti selalu mencakup riset dasar, kemudian ada terapan, lalu ada pengembangan. Dan kalau kita bicara masalah ini sampai karir kita habis, mungkin bisa belum selesai. Karir dosen sampai habis bisa belum selesai. Kalau kita benar-benar melakukan secara sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi, membuat roadmap itu bukan urutan atau alur penelitian, bukan. Dan bukan metode, bukan metodologi. Jadi itu yang perlu Bapak ketahui. Karena seringkali salah ketika kita mengoreksi roadmap, isinya ternyata adalah urutan proses. Dan sekali lagi, roadmap bukanlah urutan proses.
Kemudian TKT. TKT ini berbeda-beda. Ini juga salah satu instrumen dalam penelitian, dalam menilai proposal penelitian. Jadi kesesuaian target TKT. Jangan sampai kita penelitian dasar tapi TKT-nya sampai 5 misalnya. Kalau penelitian dasar ya TKT-nya 1 sampai dengan 3. Kalau terapan ya 4 sampai 6. Kemudian pengembangan ya minimal 7, maksimal 9. Jadi seringkali kita temukan begitu, TKT-nya betul ya, tapi salah kamar. Salah kamar itu artinya gini, dia membuat sebuah aplikasi, endingnya adalah sebuah produk, teknologi, tapi dimasukkan dalam skim penelitian dasar. Padahal yang dihasilkan adalah teknologi. Kebaruan dari metode secara fundamental tidak ada. Nah, itu karena salah kamar. Sebenarnya kalau dimasukkan dalam hibah terapan bisa masuk gitu. Tapi karena masuknya di hibah dasar ya, kita menilai bahwa itu adalah sesuatu hal yang mohon maaf, ini tadi sempat suaranya hilang sebentar. Bisa dengar ya suara saya ya? Aman, Prof. Kami spotlight kembali ya, Prof. Saya kembali lagi pembahasan masalah TKT tadi. Mungkin saja TKT-nya tepat, ya menuliskannya tepat. Tetapi dari deskripsi proposal yang dihasilkan, masuknya skimnya salah. Jadi kalau misalnya skim itu memang misalnya tentang membuat sebuah kebijakan, kalau dalam ilmu sosial, kemudian dalam ilmu teknologi menghasilkan sebuah sebuah metode pengembangan metode lah, atau metode baru, atau modifikasi metode, nah itu masuknya mestinya adalah pada penelitian dasar. Tetapi kalau misalnya yang dihasilkan adalah sebuah produk teknologi yang diuji coba, maka ya masuknya tentu di riset terapan. Dan riset terapan biasanya kan butuh mitra di situ. Sedangkan di dalam penelitian dasar tidak dibutuhkan mitra di sana. Nah, kesalahan dalam menentukan skim itu akan menjadi sangat fatal, Bapak Ibu. Sangat fatal, karena tidak bisa diterima kalau sudah begitu. Ini tadi sempat mati sehingga sharingnya hilang. Nah, berikutnya adalah substansi kesesuaian jadwal ini. Ini seringkali saya temukan Bapak Ibu ketika kita melakukan review. Jadi relevansi antara rencana kegiatan, jadi jadwal yang dibikin itu kan rencana kegiatan. Kemudian dengan anggaran, itu yang sering itu justru di rencana tidak ada, rencana kegiatan sedikit sekali, kemudian anggarannya banyak sekali, jumlahnya secara detail banyak sekali. Nah itu akhirnya akan memunculkan banyak pertanyaan. Ini anggarannya memang benar seperti ini, yang jadwalnya yang salah, atau anggarannya yang salah, kan begitu. Kalau saya secara pribadi ketika menuliskan rencana kegiatan, itu sangat panjang. Itemnya bisa sampai 43, 47 begitu. Itu dalam 1 tahun rencana kegiatan. Jadi kita bikin detail, kita sesuaikan dengan anggaran yang kita ajukan. Sehingga tidak banyak yang dicoret oleh reviewer ketika kita mengajukan proposal. Saya juga punya pengalaman menarik ketika tahun ketiga yang sebelum 3 tahun terakhir ini, anggaran yang saya ajukan itu malah yang diterima akhirnya malah lebih tinggi daripada yang saya ajukan. Biasanya kan kita mengajukan sebesar X begitu, kemudian yang disetujui X minus 3. Nah, saya pernah mengalami hal yang ya memang kalau tahun ketiga kan tidak banyak, sehingga saya sesuaikan, karena juga mengelola anggaran juga sulit menurut saya, termasuk bagian yang sulit dalam penelitian ketika riset itu sudah berjalan, sehingga saya tidak mengusulkan banyak, tapi malah di pengumuman yang diterima melebihi dari plafon yang saya ajukan. Nah, itu menjadi satu catatan bagi kita semua bahwa ketika kita membangun sebuah
proposal, di situ ada rencana kegiatan, maka kita harus sesuaikan antara anggaran dengan rencana kegiatan ini, kita sinkronkan, harus benar-benar sinkron. Kalau misalnya di dalam anggaran di situ ada seminar internasional yang kita ikutin, maka di jadwal harus ada itu, kapan dilakukan. Kemudian kegiatannya apa saja di sana. Kalau misalnya ada kegiatan di dalam anggaran, kita mengajukan publikasi jurnal internasional, maka di rencana kegiatan harus ada publikasi anggaran untuk melakukan publikasi misalnya. Nah, kecuali kalau memang publikasi yang kita tempati itu free, tidak ada charge yang diminta oleh publisher, maka tidak apa-apa, dan itu pun harus kita berikan penjelasan bahwa ini tujuan dari publikasinya, publishernya tidak memungut biaya misalnya, sehingga nol yang kita butuhkan. Atau sebaliknya, jadi di rencana kegiatan ada, namun di anggaran tidak ada. Kalau itu mungkin masih sangat jarang. Yang paling banyak tadi adalah ketika membuat jadwal simpel sekali begitu, tapi ketika membuat anggaran panjang sekali, dan itu menjadi catatan yang sangat penting. Nah, ini terkait dengan state of the art, untuk pustakanya nanti, nah, kalau bisa ini 5-10 tahun terakhir. Kalau saya sih cenderung nggak sampai 10 tahun ya, tapi ya nggak apa-apa. Seburuk-buruknya 10 tahun, tapi kalau bisa ya 2 atau 3 atau maksimal 5 itu lebih baik. Artinya kalau kita bisa mengambil satu referensi dan memberikan ulasan yang sangat komprehensif dengan paper-paper 5 tahun terakhir, maka state of the art-nya dianggap sangat bagus itu. Ya, itu yang perlu Bapak ketahui ketika menggunakan sumber utama. Lalu sumber utama bukan hanya 5-10 tahun terakhir, tetapi juga mencari sumber-sumber yang credible, artinya paper-paper yang memang bagus Bapak Ibu. Jadi kalau kemudian yang ini, substansi masalah mitra ini tidak semua skim Bapak Ibu. Untuk skim-skim yang sifatnya adalah seperti hibah kompetitif nasional yang penelitian dasar itu tidak dibutuhkan. Kemudian penelitian dasar unggulan perguruan tinggi PDUPT juga tidak dibutuhkan. Tapi ketika penelitian terapan, maka sangat dibutuhkan itu. Dan ini menjadi salah satu ukuran yang dinilai. Saya pernah menjadi anggota salah satu usulan penelitian terapan, tapi lupa memasukkan lampiran terkait dengan mitra calon pengguna hasil. Ya akhirnya tidak diterima, Bapak Ibu. Tidak bisa diterima. Ini sangat penting sekali. Sehingga Bapak Ibu perlu ingat-ingat, dalam skim tertentu memang ada calon penggunanya sebagai mitra. Ini RAB-nya. RAB itu di dalam proposal tidak ada nilainya, tidak ada bobot yang dinilai, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membuat rancangan anggaran untuk penelitian Bapak Ibu, itu tidak ada bobot nilai yang diberikan pada RAB, tapi ada kesesuaian, ada bobot nilai kesesuaian antara jadwal dan oleh karena meskipun tidak ada bobot secara spesifik dalam RAB, maka Bapak Ibu tetap perlu menyesuaikan. Jadi menyesuaikan dengan rencana kegiatan. Karena keuntungan kita selain nilai atau nilai yang terkait dengan instrumen kesesuaian antara rencana anggaran dengan kegiatan yang kita rencanakan dengan anggaran, itu juga akan menguntungkan kita tidak banyak anggaran yang dicoret, Bapak Ibu. Saya pernah ngoreksi satu proposal, kemudian proposalnya itu jumlah anggaran untuk ATK itu nilainya hampir 40 juta. Akhirnya saya kasih komentar, nah ini mau dipakai untuk apa? ATK alat tulis kantor nilainya hampir 40 juta. Kadang tidak masuk akal. Maka dari itu ketika membuat anggaran, Bapak Ibu perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan.
Oleh karena itu, bagi seorang penilai itu tentu akan melihat kegiatannya apa kok bisa muncul anggarannya seperti itu. Jadi dasarnya tetap adalah rencana kegiatan. Anggaran itu mengacu pada rencana kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Jadi harusnya sinkron. Nanti dicoba ketika membangun satu proposal, rencana kegiatan atau jadwalnya untuk 1 tahun coba membuat secara detail Bapak Ibu. Kalau saya mungkin sekitar hampir 40 lebih ya, 40 sampai 50 kegiatan di dalam rencana kegiatan, sehingga nanti di anggarannya kita tidak kesulitan membuat itu. Nah, tentu ketika membuat anggaran harus berdasarkan pada peraturan pemerintah. Harus menggunakan standar yang ada. Nah, ini pengalaman yang sering saya temukan ketika melakukan penilaian. Pertama, ini yang paling banyak adalah salah kamar. Di salah kamar ini seringkali karena dianggap hasil penelitian harus satu produk yang diuji. Dan itu kalau masuk dalam hibah dasar, maka tidak bisa. Atau sebaliknya, mestinya hibah terapan tapi dimasukkan dalam hibah dasar. Kan sebenarnya secara output sudah kelihatan. Jadi perbedaan antara hibah dasar dengan hibah terapan ini seringkali tertukar antara hibah terapan dengan hibah dasar. Kemudian Bapak Ibu tidak berani mengatakan novelty-nya apa di dalam proposal. Dalam proposal kan ada ringkasan penelitian. Nah, mungkin di situ dituliskan secara eksplisit, jadi tersurat ya, bukan tersirat, novelty yang dihasilkan oleh Bapak Ibu nanti ketika melakukan penelitian itu apa. Sebutkan saja enggak apa-apa, novelty-nya apa. Ya, yang memang belum pernah dilakukan orang. Nah, tentu biasanya kalau saya secara pribadi, novelty itu dari yang sudah ada kita perbaiki. Jadi tidak murni 100% tanpa irisan, novelty kita benar-benar 100% dari kita. Jarang gitu Pak. Jarang. Tentu ada intersection-nya. Entah itu 50%, 40%, 30%, tentu ada intersection-nya. Kemudian ini state of the art-nya kurang karena referensi yang digunakan misalnya banyak buku misalnya. Kemudian tidak komprehensif ketika mengulas di dalam bab satunya. Jadi ketika di latar belakang itu tidak komprehensif, hanya di site dari papernya saja, tapi tidak pernah dibahas. Misalnya dibahas metodenya, kemudian data set yang digunakan, lalu kelebihan dan kekurangannya tidak pernah dibahas. Padahal itu reference utama atau main reference-nya. Maka kita anggap bahwa state of the art-nya kurang di situ, karena tidak banyak referensi yang mendukung, kemudian referensi yang dianggap bagus atau utama, tetapi tidak dibahas secara komprehensif. Nah, ini 3 skema penelitian yang Bapak Ibu biasanya mengajukan. Ada kompetitif, nasional, dan desentralisasi sama penugasan. Saya kira ini saya tidak perlu membahas. Kemudian tentu begini. Nah, secara singkat bagaimana Pak supaya bisa diterima, kan begitu pertanyaannya ya. Kalau saya instrumen penilaian itu harus tahu Bapak Ibu. Seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ketika sebuah riset itu salah satunya adalah rekam jejak, maka rekam jejak kita harus bagus. Misal ya jumlah jurnal internasional yang terindeks di Scopus sebagai nama pertama. Misalnya jumlahnya sudah lebih dari 7 atau 10, ya sudah pasti nilainya paling tinggi. Dan itu harus Bapak Ibu bisa membaca. Sekarang saya sudah seperti apa. Nah, yang kedua, ketika Bapak Ibu membuat sebuah rekam jejak, link itu seringkali linknya itu tidak jelas atau tidak bisa ditelusuri. Nah, reviewer tidak mau repot untuk menelusuri
mencari detail tanpa menggunakan link. Misalnya si A, judul papernya sudah disebutkan, volume nomor ini. Karena yang dikoreksi kan banyak sekali. Jadi sebaiknya link itu harus benar-benar mengarah kepada paper yang mengidentifikasi bahwa itu diterbitkan pada jurnal X, misalkan pada volume Y, kemudian nomor Z, tahun M misalnya. Itu harus jelas. Sehingga ketika dicek atau di cross check antara yang Bapak Ibu sajikan dengan pengecekan di penilaian dokumen itu sangat mudah. Apalagi kalau misalnya tidak ada linknya, hanya menyebutkan saja. Atau Bapak Ibu salah menuliskan. Jadi salah menerjemahkan, misalnya jurnal internasional bereputasi, tapi Bapak Ibu di situ jurnalnya internasional, tidak pernah diindeks. Nah itu kan berbeda antara persepsi Bapak Ibu dengan persepsi standar penilaian yang ada dalam Ristekdikti. Bahwa jurnal yang dianggap jurnal internasional bereputasi itu bukan hanya jurnal internasional namanya, tapi juga terindeks, misalnya di Web of Science, kemudian di Scopus dan sebagainya, dengan key tertentu atau dengan impact faktor tertentu misalnya. Kalau tidak ada impact faktornya, kemudian tidak diindeks, ya tidak disebut sebagai jurnal internasional bereputasi. Dan seringkali itu menjadi kesalahan di dalam memberikan link atau memang benar-benar tidak tahu. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi kenali profil Bapak Ibu, kira-kira riset apa yang pas sehingga nilainya Bapak Ibu bisa tinggi terkait dengan rekam jejak. Dan rekam jejak tadi saya ulangi lagi, bisa diawali dengan rekam jejak yang mencari penelitian yang paling ringan. Tapi tentunya ya harus sesuai dengan profil Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah S3, sudah pulang, kemudian sudah punya fungsional lektor atau lektor kepala, ya tentu tidak boleh masuk dalam PDP. Bapak Ibu harus ikut berkompetisi, misalnya dalam hibah kompetitif nasional penelitian dasar misalnya. Itu yang pertama, jadi profilnya Bapak Ibu. Yang kedua, yang sering kali terjadi, yang tadi untuk substansinya itu adalah sinkronasi antara permasalahan dengan yang akan dikerjakan Bapak Ibu. Jadi selain novelty pasti harus disebut Bapak Ibu. Jadi seperti menulis proposal, antara tujuan dan permasalahan tentu harus sinkron. Jadi gap di dalam riset itu harus kita sebutkan dalam permasalahan. Itu bisa dalam bentuk pertanyaan, penelitian nanti ya. Dan itu harus sinkron dengan tujuan yang ingin kita capai di dalam riset atau di dalam penelitian. Karena dalam substansi itu nilainya cukup tinggi, khusus untuk substansi. Tapi ada juga riset dasar itu profil itu nilainya tinggi Bapak Ibu. Rekam jejak itu nilainya tinggi. Bahkan dulu saya sebelum jadi reviewer pernah mendengar penilaian rekam jejak itu nilainya sangat tinggi dibandingkan dengan substansi proposal. Pada saat itu namanya kan hibah kompetensi. Pada saat hibah kompetensi saya belum menjadi reviewer. Dan rekam jejak saya juga belum banyak pada saat itu. Tapi ketika mengajukan proposal, alhamdulillah ya selalu diterima pada saat itu. Jadi itu untuk substansi. Kemudian untuk substansi yang lain, tadi seperti yang saya sebutkan, referen yang Bapak Ibu gunakan. Itu karena sangat kelihatan Bapak Ibu. Ketika kita membaca sebuah proposal, langsung masuk ke referensi, dilihat tahunnya saja di situ. Kemudian dilihat di latar belakangnya. Bagaimana cara seorang peneliti mengulas secara komprehensif dari referen yang digunakan. Kemudian sinkronisasi Bapak Ibu antara rencana kegiatan dengan anggaran. Memang tidak ada penilaian atau bobot nilai untuk anggaran. Bapak Ibu salah menuliskan anggaran, tidak ada penilaian anggaran, tidak ada. Anggaran hanya direkomendasikan, misalnya katakanlah item A nilainya 500.000. Nah, kalau misalnya tidak masuk akal ya dicoret, diganti. Tetapi itu bukan penentu, itu hanya sebuah saran saja yang kita berikan dan penentunya bukan reviewer. Jadi sekali lagi meskipun anggaran itu tidak ada bobot penilaian, tapi sinkronasi antara rencana kegiatan dengan
anggaran itu perlu dibuat sebaik mungkin. Keuntungan selain ada dalam penilaian matching atau relevansi antara anggaran dengan rencana kegiatan itu ada pada keuntungannya Bapak Ibu kalau dibuat secara sinkron itu tidak banyak anggaran yang dicoret Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengajukan anggaran misalnya katakanlah 100 juta kemudian disetujuinya kok sampai 70 juta itu berarti ada banyak coretan di sana Bapak Ibu. Tapi kalau mengajukan 100 anggarannya yang disetujui katakanlah 96 atau 97 berarti tidak banyak yang dicoret. Nah itu perlu sinkronisasi Bapak Ibu. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu ketahui bagaimana supaya nanti proposalnya Bapak Ibu bisa lolos. Dan yang terpenting tidak salah kamar. Kalau Bapak Ibu misalnya ya entah itu kompetitif nasional, entah itu desentralisasi atau penugasan, kalau salah kamar tetap tidak bisa. Jadi kalau misalnya itu banyak mengupas tentang konsep, mengajukan metode baru atau perbaikan metode, ya itu tentu masuk dalam hibah jasa. Kalau misalnya hibah itu tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan sebuah produk teknologi yang diuji, tapi belum sampai pada tahap ke market atau berarti masuk dalam hibah terapan, belum sampai ke pengembangan. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi kalau misalnya proposal bagus, tapi kenapa selalu ditolak? Ya itu mungkin perlu dicari ya Bapak Ibu ya. Masalahnya salah kamar atau novelty-nya Bapak Ibu tidak berani menyebutkan secara clear, secara lugas ya, secara jelas, ya akhirnya tidak kelihatan. Gitu. Kalau saya di ringkasan penelitian novelty-nya selalu saya tebelin Bapak Ibu, saya pakai bold supaya kelihatan dan dibuat semenarik mungkin, sejelas mungkin, tidak bertele-tele di dalam ringkasan penelitian. Kita berani menyebutkan novelty-nya apa di dalam penelitian. Saya kira itu yang saya berikan Bapak Ibu. Mohon maaf ini hanya sharing saja Bapak Ibu ya, sharing karena pengalaman ya testimoni lah saya sebagai pelaku juga di dalam penelitian, sebagai peneliti juga saya. Itu ya selama mengajukan penelitian pernah ditolak Pak? Ya pernah saya ditolak. Tapi justru ditolak pada hibah desentralisasi saya. Hibah desentralisasi ditolak. Kemudian saya perbaiki di tahun depan masuk dalam hibah kompetitif nasional. Nah itu yang saya sampaikan Bapak Ibu, nanti bolehlah nanti kita sharing lagi, tanya jawab. Nah untuk yang hibah internasional Pak Wahyudi mungkin lebih tahu karena saya sendiri belum pernah membuat proposal untuk hibah internasional. Dan satu lagi Bapak Ibu yang ingin berkarir nanti sebagai reviewer, ya harus mengikuti hibah-hibah kompetitif nasional sebagai ketua. Nah upayakan multi tahun. Tadi ada keuntungan dan kerugiannya. Kalau kita selalu 3 tahun, jangkanya panjang untuk bisa masuk dalam skala atau reviewer. Kalau reviewer memang ada reviewer internal Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengikuti TOT di salah satu pelatihan menjadi reviewer yang dilakukan oleh, saya lupakan atau apa nama lembaganya, itu kita terdaftar sebagai hibah sebagai reviewer internal, bukan reviewer nasional. Nanti ketika kita sudah punya catatan minimal 3 kali sebagai ketua hibah multi tahun, di situ akan muncul mendaftar sebagai reviewer nasional. Otomatis di sistem kita akan muncul Bapak Ibu. Jadi tidak usah tanya-tanya, sering saja kita membuka Simlitamas-Ristek Dikti itu, di situ akan muncul pendaftaran reviewer nasional. Tapi kalau syaratnya Bapak Ibu tidak memenuhi di situ, tombol itu tidak akan pernah muncul. Meskipun kita sudah pernah mengikuti pelatihan menjadi reviewer, tetap tidak bisa muncul karena salah satu syaratnya adalah pernah menjadi ketua peneliti hibah kompetitif nasional minimal 3 kali. 3 kali bukan 3 tahun ya. 3 tahun itu dalam satu penelitian dianggap 1 kali, 1 proyek.
Nah, upayakan di dalam multi tahun itu tidak pernah diberhentikan di tengah jalan. Misalnya kalau saya mengusulkan 3 tahun, di tahun pertama selesai lalu saya dihentikan, tidak dapat perpanjangan. Itu sebenarnya catatan buruk buat kita. Kenapa sampai tidak diperpanjang oleh Ristek Dikti? Atau di tahun pertama lolos, di tahun kedua selesai nggak lolos ke tahun ketiga. Nah, itu kuncinya adalah memenuhi target utama. Target utama harus dipenuhi. Harus itu. Jadi misalnya accepted dalam satu jurnal internasional, Q2 ya harus dipenuhi itu. Meskipun belum terbit ya. Karena ada proses namanya penilaian luaran itu ada. Di Ristek Dikti ada. Jadi dinilai luarannya itu seperti apa. Yang pertama, yang kedua, kalaupun monotahun kan tidak bisa dijadikan sebagai syarat untuk menjadi reviewer di situ. Tapi kalau misalnya kita tidak memenuhi target utama, juga akan menjadi catatan bagi Dikti. Bagi Dikti itu akan tetap ditanyakan terus sampai kita memenuhi syarat, akan ditagih terus oleh Dikti. Nah, karena itu Bapak Ibu yang terutama target utama, ya sebaiknya tetap harus dipenuhi. Kecuali kalau memang luaran tambahan itu kalau memang Bapak Ibu memenuhi akan dikasih tambahan fee di sana. Tapi kalau tidak ya tidak dikasih fee. Tapi kalau luaran wajib, tugasnya Bapak Ibu wajib, namanya juga wajib. Kalau belum memenuhi ya akan ditagih terus sama Ristek. Saya kira itu Bapak Ibu selamat mencoba. Nanti saya siap untuk sharing-sharing untuk ya berbagi pengalaman. Senang sekali kalau misalnya Bapak Ibu juga bisa diterima dalam sebuah riset dan didanai sehingga Bapak Ibu banyak menghasilkan karya-karya setiap tahun. Terima kasih. Saya kira itu Mas Ilham. Nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Wahyudi. Saya kira cukup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.